Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah tengah pekan dari GITJ Margorejo Pati. Kita akan bersama-sama belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita akan menyiapkan hati dan siapkan seluruh kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau menyediakan waktu bagi kami untuk belajar akan firman-Mu. Maka kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di setiap hati kami, hadir dalam hidup kami, sehingga kami mampu untuk mengerti, mampu untuk memahami akan setiap kebenaran dari firman-Mu. Roh Kudus, biarlah Engkau yang berkuasa atas kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya firman pada saat ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini, saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 dan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan menyanyikan satu lagu, Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Yesus, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku memuji, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin
bagimu di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku memuji, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku memuji, mujizat itu nyata. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya memberikan tema dari renungan ini, kuasa doa dan pujian. Ketika kita membaca keseluruhan dari perikop ini, kita akan menemukan dua pribadi anak Tuhan yang hebat, anak Tuhan yang luar biasa, yaitu Paulus dan Silas. Mereka sedang mengalami sebuah pergumulan yang berat. Mereka sedang mengalami sesuatu kesedihan secara manusia, persoalan daging, yaitu mereka menderita di dalam penjara. Betapa susahnya ketika manusia itu ada di dalam penjara. Karena situasi di dalam penjara itulah yang menjadikan manusia yang ada di sana mengalami dan merasakan kesedihan yang dalam. Dan itu yang dialami oleh Paulus dan Silas. Mereka mengalami penderitaan dan kesedihan yang luar biasa. Kesedihan dan penderitaan yang luar biasa itu. Coba kita lihat. Saya baca ayat 24, firman Tuhan di sana berkata, sesuai dengan perintah, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Dua pribadi yang mengasihi Allah ini, dua orang yang hidupnya dekat dengan Allah ini, ternyata mereka harus mengalami penderitaan, yaitu di penjara. Tidak hanya cukup di penjara, tetapi ketika mereka ada di dalam penjara, firman Tuhan di sana mengatakan bahwa kaki mereka dibelenggu, kaki mereka dipasung dengan pasung yang kuat. Inilah sebuah penderitaan yang dalam, sebuah penderitaan yang begitu luar biasa yang sedang dialami oleh Paulus dan Silas ini. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun secara manusia dua orang ini mengalami kesedihan yang luar biasa, mengalami pergumulan yang luar biasa, satu hal yang perlu kita lihat dan kita renungkan adalah bahwa mereka tidak mengalami kesedihan di dalam roh dan di dalam iman mereka. Situasi yang ada di dalam penjara tidak menjadikan mereka larut dalam kesedihan. Tidak menjadikan mereka itu larut dalam penderitaan. Tetapi satu hal, mereka berdua ada dalam kondisi sukacita. Ada dalam kondisi kegembiraan. Itu terlihat di dalam ayat yang ke-25. Di sana firman Tuhan berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa mereka tidak larut di dalam penderitaan. Mereka tidak larut di dalam kesedihan. Tetapi mereka tetap bersukacita.
mereka tetap gembira di dalam Tuhan walaupun mereka ada di dalam penjara. Doa terus dinaikkan oleh mereka. Puji-pujian kepada Allah terus dinaikkan oleh mereka. Jadi doa dan pujian pada malam itu dinaikkan oleh mereka. Sebab di situ firman Tuhan berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Tengah malam mereka berdoa, tengah malam mereka memuji Tuhan. Apa yang dilakukan oleh anak Tuhan ini? Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ini? Membawa dampak yang luar biasa. Dampaknya apa? Dampaknya kita akan lihat. Firman Tuhan di sana berkata, ayat 26. Terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Firman Tuhan berkata, setelah Paulus dan Silas itu menaikkan doanya kepada Tuhan, setelah mereka itu menaikkan puji-pujiannya kepada Allah, yang terjadi adalah ada gempa bumi yang menggoncang di penjara itu. Yang di situ disebutkan sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu terbukalah semua pintu penjara. Dan yang paling hebat adalah belenggu, pasungan dari kedua orang ini lepas dan terbuka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, doa dan pujian punya kuasa yang hebat, punya kuasa yang luar biasa. Ketika mereka berdoa kepada Tuhan, ketika mereka berdoa memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka di situ terjadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia, yaitu belenggu mereka terlepas. Itulah kuasa doa dan pujian itu. Kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal yang kelima, Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16b, di sana firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa yang dinaikkan oleh mereka berdua besar kuasanya, sehingga semuanya bisa terlepas. Pasungan belenggunya terlepas karena doa yang dinaikkan. Di situ disebutkan juga Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia, Nabi Elia, berdoa kepada Tuhan ketika itu, supaya jangan ada hujan di Israel. Maka terjadilah apa yang diminta oleh Elia di sana. Lalu yang ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia, ketika dia berdoa supaya hujan tidak turun, terjadi. Kemudian yang kedua, Elia berdoa supaya hujan turun, terjadi. Itulah kuasa dari doa itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, doa mempunyai kuasa yang luar biasa. Lalu tentang pujian. Sebab tadi Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Kita akan lihat Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Di sana firman Tuhan berkata, Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ini tentang pujian. Jadi Tuhan Allah yang kudus itu bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Maka ketika ada pujian yang dinaikkan dengan tulus, pujian yang disampaikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, di situ ada sesuatu yang hebat dan luar biasa. Sebab firman Tuhan berkata, Allah bersemayam
di atas puji-pujian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, betapa dahsyatnya pujian dan doa bagi orang percaya. Maka apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas mengajar kepada kita bahwa kita jangan larut dengan apapun yang ada di dunia ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan larut dengan situasi yang ada, jangan larut dengan kondisi kehidupan dunia yang ada. Mungkin ada banyak persoalan, mungkin ada banyak kesedihan, tetapi firman Tuhan di sini mengingatkan kepada kita, tetaplah berdoa, tetaplah memuji Tuhan. Naikkan puji-pujian, naikkan doa di dalam kehidupan kita. Maka di situ pujian dan doa kita, ketika kita naikkan dengan sungguh-sungguh, ketika kita naikkan dengan ketulusan hati, dengan pengharapan yang besar, akan terjadi sesuatu seperti yang terjadi di dalam kehidupan Paulus dan Silas. Oleh sebab itu pada saat ini, saudara dan saya dipanggil oleh firman Tuhan, tetap berdoa, tetap pujilah Tuhan dengan segenap hati, dengan setulus hati, dengan pengharapan yang besar, sebab di dalam doa dan di dalam pujian ada kuasa yang hebat dan luar biasa dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan firman kepada kami. Betapa hebatnya doa dan pujian bagi kami orang percaya. Dan itu terjadi di dalam kehidupan Paulus dan Silas ketika mereka ada di dalam penjara. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan firman ini, biarlah kami terus menaikkan doa kami. Kami terus memuji Engkau dalam keadaan apapun. Sehingga dari situ kami boleh mengalami dan merasakan banyak hal, banyak perkara, banyak mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pengajaran dari firman-Mu ini. Biarlah dengan pujian kami, biarlah dengan doa kami, Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang hebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara semua. Amin.